Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Bersama dengan saya tentunya Uki ya. Di video kali ini aku membahas tentang kelanjutannya kasusnya Vina yang semakin hari semakin banyak toko-toko yang bermunculan guys. Dan kali ini videonya adalah Hotman Paris katakan aib kenapa berubah kesaksiannya ya. Karena setelah melihat saksi-saksi dari Peggy Setiawan, kayaknya Bang Hotman sudah mulai merasa kalau Peggy Setiawan ini adalah korban salah tangkap. Wah, seperti apa videonya? Yuk kita lihat guys. Pengaduan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Wah, kan sudah bisa ngeliat ya, tidak termasuk Peggy katanya guys. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini, juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah benar kesaksian Aib itu asli atau emang palsu nih ya? Waduh, ini ada sebuah video lagi guys, kita lihat. Keren. Yuk sama-sama kita kasih applause. Kita kasih semangat untuk pengacara yang pernah menangani kasus Baradae, yaitu Roni Talapesi. Maaf kalau saya salah menyebutkan namanya. Beliau bilang ini bukan tentang uang, tetapi tentang kemanusiaan. Jika dibutuhkan, saya akan berada di barisan terdepan untuk Peggy Setiawan. Keren, Mbak. Maju terus, kami dukung. Karena banyak keganjilan yang sudah menyebar di sosial media. Mudah-mudahan Peggy Setiawan kalau emang tidak bersalah ya guys ya. Dan secara batin aku juga merasa kalau ini dia bukan pelaku aslinya guys. Entah kenapa ya, aku baru nonton lihat gitu ya, orang yang jadi tersangka itu merasa iba gitu guys. Baru ini doang loh. Biasanya kalau ada yang kasus kayak gini dan ketangkap pelakunya, aku nggak merasa biasa aja gitu, nggak merasa iba atau gimana. Tapi entah kenapa pas Peggy ini aku merasa ada, ini bukan aslinya gitu loh guys. Merasa ini bukan pelakunya gitu loh. Dan mudah-mudahan ini benar-benar yang menangin kasus Peggy ini adalah bisa bertemu dengan pengacara-pengacara handal yang bisa membuat Peggy ini bisa bebas dari ini guys. Karena kalau emang dia nggak bersalah ya, kalau yang bersalah mudah-mudahan Peggy Setiawan ini bisa bertemu dengan pengacara yang hebat yang bisa membantu beliau gitu loh. Apalagi aku kasihan kan dia kan tulang punggung ya katanya ya. Jadi ada video lagi guys. Cantik. Bantu kami cari 2 DPO ya. Tuh lihat, bantu cari 2 DPO ya katanya. Aduh, ada musik lagi guys. Kami cari 2 DPO. Oh, kalau Linda nanti muncul setelah dia diperiksa ya di Polda Jabar ya. Di modal Jabar ya katanya. Linda nggak tahu muka Peggy. Tuh, Linda nggak tahu mukanya Peggy katanya guys gitu. Nah tuh
udah dikasih bocoran nanya melulu dari kemarin. Ih, nggak sabaran. Ih, gak sabar. Jangan tanya lagi Linda di mana, kan tadi udah disampaikan. Kadang netizen tuh udah ditanya-tanya lagi gitu ya. Biar keluarganya Eki cari lawyer yang hebat. Kan nggak mungkin Bang Hotman yang ngedampingin, kan sudah ngedampingin Vina. Mulai sekarang, keluarga Peggy mencari kuasa hukum yang benar-benar bisa membantu Peggy untuk bisa membuktikan dia tidak bersalah. Walaupun kami ini korban, kami tetap juga punya hati nurani. Kalau memang Peggy bukan pelakunya kan kasihan, gitu kan? Tapi kami juga tetap mempercayai kinerja Polri. Dia tuh sebenarnya agak ragu ya guys ya, kayak sebenarnya ada setengah-setengah. Dia percaya dengan Peggy, tapi dia juga percaya dengan Polri. Sebenarnya dia agak percaya ke Peggy, makanya dia bilang begitu. Cuma dia takut gitu, takut nantinya nama Polri Jabar ini tuh jelek gitu. Makanya dia bilang, tapi kami juga tetap mempercayai kinerja Polri gitu ya kan. Dan itu membuktikan kalau dia itu agak setengah ragu gitu dengan kinerja Polri. Makanya dia menyuruh Peggy ini dapat kuasa hukum yang hebat gitu ya, pengacara yang handal gitu. Mudah-mudahan ada salah satu pengacara yang bisa membuat Peggy lepas dari ini ya, jerat ini, kalau emang dia nggak bersalah gitu ya guys ya. Nah ini ada sebuah video lagi guys, saksi dari adiknya ya, yang Dia anak yang baik, dia nurut juga sama orang tua, dia tidak ikut-ikutan geng motor, dia juga tidak minum, tidak merokok, tidak kayak berkumpul-kumpul sama komunitas motor gitu. Oke, jadi tidak pernah ya kumpul-kumpul, bahkan kumpul aja sama komunitas motor gitu, nggak pernah? Tidak pernah sama sekali. Itu Peggy sempat cerita sendiri ke Mbak Lucy? Iya, karena apa? Saya tahu kalau Peggy keluar, kan kalau ikut-ikutan kayak gitu pasti sering keluar, sering kemana-mana. Itu tidak, itu di rumah terus. Oke. Pulang kerja juga langsung ke rumah, langsung sholat, langsung istirahat, udah. Oke. Nah, ketika Peggy terus ditetapkan tersangka, yang ada di benak Mbak Lucy waktu itu apa? Saya kaget sih, jujur saya kaget banget. Beredar itu informasi bahwa Peggy ini menggunakan nama samaran namanya Robi. Nah, itu tuh bener nggak, Mbak? Itu nggak benar, karena kan di sana kerja sama adiknya. Nah, di sana tuh emang dipanggilnya Robi, nama gaulnya gitulah. Nah, apa sih, kan bapak di sana kan punya istri lagi. Di sana tuh jadi bapak kenalin Peggy itu sebagai Robi karena takut ketahuan istri mudanya, begitu. Oke. Oh, itu pernyataan ya dari pihak keluarga seperti itu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih guys? Pernyataan dari adiknya kalau alasan Robi si Peggy ini berganti nama menjadi Robi supaya nggak ketahuan ya kalau dia itu adalah anak dari ayahnya ya. Karena kan ayahnya kan nikah lagi dan takut istri mudanya itu tahu kalau ayahnya Peggy udah menikah dan punya anak gitu loh guys. Karena kabarnya Peggy itu ke Bandung itu untuk mencari rezeki buat membantu ibu dan adik-adiknya. Kalau menurut aku sih orang yang udah mencari rezeki gitu ya boro-boro namanya memikirkan geng-geng guys, karena kan dia harus fokus mencari uang buat adik-adiknya kan. Itu bukti banget sih menurut aku ya. Bukan aku membela, tapi aku merasa kalau itu emang bener seperti itu guys. Kalau kita ya fokus untuk adik-adik, nggak mungkin kita fokus namanya atau mencari namanya kesibukan kita yang lain gitu guys ya. Pasti lebih fokus ke mencari kerjaan gitu, nyari uang buat adik-adik dan keluarga ibunya gitu ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Itu kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbaru dari updatean kasusnya Vina ini guys. Sampai jumpa. Dah.